Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini akan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala apapun yang sudah dijanjikan oleh Allah dan sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita yang sedang berada di majelis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali janjinya ya. Banyak sekali jaminannya insyaallah. Tidak perlu kita sebut lagi satu persatu. InsyaAllah pagi ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, di mana terakhir kita sudah bahas surah Al-Kautsar. Enggak salah ya? Nah, pagi ini kita akan lanjutkan ke ayat yang sebelumnya, surah yang sebelumnya maksudnya, yaitu surah Al-Ma'un. Surah yang ke-107 dalam urutannya di Al-Quran. Surah ini kategorinya adalah Makkiyah menurut Jumhurul Mufassirin. Artinya mayoritas para mufassirin mengatakan bahwa surah ini kategorinya adalah surah Makkiyah. Meskipun ada juga di antara mufassirin yang mengatakan Madaniyah, tapi itu sedikit. Diperkuat lagi yang mengatakan bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, itu diperkuat lagi dengan satu riwayat nanti bahwa ternyata surah ini turun terkait dengan seorang sahabat yang pada saat itu belum masuk Islam, sekaligus sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Abu Sufyan. Jadi ada yang mengatakan bahwa surah ini turun terkait dengan Abu Sufyan. Kalau terkait dengan Abu Sufyan itu berarti kan beliau belum masuk Islam. Kalau beliau belum masuk Islam itu berarti masih di Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu salah satu di antara yang memperkuat pendapat bahwa surah ini kategorinya adalah Makkiyah. Termasuk di antaranya, kalau kita lihat tipikal ayat-ayatnya yang pendek-pendek, kemudian jumlah ayatnya juga cuma 7 ayat, dan ini juga masih berbicara tentang keyakinan akan al-jaza wal hisab, pembalasan hisab tentang hari kiamat, maka ini masih termasuk bagian dari surah Makkiyah, atau memperkuat pendapat bahwa inilah surah Makkiyah. Jadi tidak berbicara tentang hukum fikih, tapi berbicara tentang iman, keyakinan. Ini kategorinya. Surah ini ada beberapa nama menurut para mufassirin. Pertama, namanya adalah surah Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya adalah, ya banyak, Al-Ma'un itu macam-macam. Ada yang mengatakan Al-Ma'un itu zakat, ada yang mengatakan Al-Ma'un itu harta, ada yang mengatakan Al-Ma'un itu air, ada yang mengatakan Al-Ma'un itu panci, macam-macam. Tapi sebetulnya inti daripada semua pendapat itu bahwa yang dimaksud dengan kata al-ma'un itu kullu ma yantafi'u bihi al-akharun. Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain dari kita. Jadi apapun itu. Jadi kalau lahan parkiran bisa dimanfaatkan,
Jadi kalau kita pelit ngasih lahan parkiran, Al-Maun juga namanya itu. Tapi mohon maaf untuk di Jakarta sini, ini bukan Jakarta ya, Bekasi. Itu contohnya aja. Kalau sekarang kan lahan parkir dijadikan bisnis ya. Tapi artinya jangan pelit-pelit amat. Kenapa? Karena boleh jadi masuk bagian dari ini. Karena sekali lagi inti daripada kata al-ma'un itu adalah kullu ma yantafi'u bihi al-akharun. Setiap apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi nanti kata yamna'unal ma'un itu artinya apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain mereka minta kita nggak ngasih. Itu al-ma'un. Yamna'una al-ma'un. Ini nama pertama. Lalu nama kedua dari surah ini sering juga disebut surah Ad-Din. Ya, pertanyaannya apa itu Ad-Din? Nah, salah satu di antara makna yang terkait dengan surah ini, kenapa disebut Ad-Din? Karena ini menunjukkan makna orang-orang yang disebut di dalam surah ini sebagai orang-orang yang mengingkari adanya hari pembalasan. Ya, mereka mengingkari adanya hari pembalasan, mereka mengingkari adanya al-hisab, mereka mengingkari adanya al-jaza wa thawab. Mereka mengingkari adanya hari pembalasan di hari akhirat kelak. Makanya hari kiamat itu sering disebut sebagai Yaumu Ad-Din, hari Ad-Din, yaitu hari pembalasan. Ini nama yang kedua. Nama yang ketiga sering juga disebut sebagai surah Al-Yatim. Kalau yatim sudah tahu semuanya ya, nggak perlu kita jelaskan lagi. Ini sering juga disebut surah Al-Yatim. Sering juga disebut sebagai surah Al-Man'u. Al-Man'u itu artinya tidak mau, atau Al-Man'u juga diartikan sebagai menghalangi. Ini nama-nama dari surah ini. Jumlah ayatnya 7 ayat. Kemudian selanjutnya kita akan masuk atau lihat asbabu nuzuli hadhis surah, sebab turunnya surah ini. Ada yang mengatakan di antara mufassirin, nazalat fil As ibni Wa'il as-Sahmi. Surah ini turun dan yang dimaksud adalah seorang musyrik Quraisy yang namanya Al-As bin Wa'il as-Sahmi. Itu orang musyrik ya. Ada juga mengatakan orang munafik. Kemudian selanjutnya ada juga mengatakan nazalat hadhihi surah fi Al-Walid bin Al-Mughirah. Surah ini yang dimaksud adalah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu orang kayanya Makkah pada saat itu ya. Itu orang kayanya Makkah. Kalau bahasa kita tajir. Orang tajirnya Makkah ya, itu Al-Walid bin Mughirah. Tapi kemudian mereka ini orang-orang yang dengan kekayaannya mereka justru sewenang-wenang. Dengan kekayaannya seharusnya mereka membantu orang lain, tapi justru mereka enggan untuk membantu orang lain. Itu yang kedua. Ada yang mengatakan juga bahwa surah ini turun terkait dengan seorang musyrikin yang bernama Umrah bin Aid. Dan terakhir ada yang mengatakan surah ini turun terkait dengan Abu Sufyan. Itu Abu Sufyan ya, sudah kita ceritakan, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat yang paling umum disampaikan oleh para mufassirin bahwa yang dimaksud oleh surah ini itu orang-orang munafik secara keseluruhan atau orang-orang munafik secara umum. Karena kalau yang dimaksud cuman secara personal tadi, maka itu lebih sempit, terlalu sempit pemaknaannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau yang dimaksud adalah orang per orang atau personal, maka sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam surah ini belum tentu dimiliki oleh satu orang. Tapi kalau disebutkan bahwa ini adalah sifat orang-orang munafik, maka keseluruhan dari apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah ini, itu semua terkait dengan orang-orang munafik. Makanya hati-hati ya. Nanti kalau kita lihat sifat-sifat ini ternyata termasuk di antara sifat-sifat yang terkait dengan orang-orang munafik. Makanya para mufassirin secara umum mereka mengatakan, jadi siapapun itu di antara para mufassirin sejak dari zaman sahabat, selalu saja mereka mengatakan bahwa yang dimaksud oleh surah ini adalah al-munafiqun. Jadi sekali lagi nanti kita akan simak satu persatu sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam surah ini. Mudah-mudahan kita termasuk atau tidak termasuk bagian dari yang memiliki satu pun di antara sifat yang ada di dalam surah ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada juga satu riwayat yang mengatakan nazalat fil munafiqina alladzina la yarjuna bi salatihim thawaban in sallu. Jadi ini surah turun terkait dengan orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik itu salat. Mereka rajin salatnya,
Tapi ketika mereka salat, la yarjuna bi salatihim thawaban. Mereka tidak menginginkan, tidak mengharapkan dari salat mereka itu thawaban. Apa artinya thawaban? Pahala. Jadi bukan ridha Allah yang diinginkan. Nah, mungkin banyak juga di antara kita yang datang salat, salatnya modus. Kalau kata anak sekarang, kata netizen. Jadi bukan modus, jadi bukan benar-benar bukan lillahi ta'ala salatnya. Mungkin ada yang kepengen dilihat, ada yang kepengen diangkat jadi RT, ada yang kepengen dipilih jadi RW mungkin. Kalau lurah enggak dipilih ya. Lurah enggak dipilih. Nah, yang jelas bahwa ada yang salatnya modus, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka salah satu di antara yang dimaksud dengan al-munafiqin di dalam ayat ini atau di dalam surah ini. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, wala yakhafuna 'alaiha iqaban intaraku. Selain mereka salat tidak mengharapkan pahala dari Allah, mereka juga tidak takut azab ketika meninggalkannya. Ini artinya salat juga enggak juga. Jadi kalau salatnya kalau lagi kepengen doang. Ya, terima kasih, Pak. Minum dulu ya. Lumayan masih hangat. Silakan diminum. Baik, kita lanjut. Jadi pertama, kalau salat enggak mengharapkan pahala. Yang kedua, kalau ninggalin salat enggak ada rasa takut. La yakhafuna iqaban. Jadi ninggalin salat enggak merasa takut sama sekali. Kalau masih ada sifat seperti itu, hati-hati. Kita termasuk bagian dari yang dimaksud oleh Allah di dalam surah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, fahum anha ghafiluna hatta yadhhaba waqtuha. Yang ketiga, hum anha ghafiluna hatta yadhhaba waqtuha. Menunda-nunda waktunya. Ini udah azan, masih juga tidur misalnya. Atau bahkan sudah mau selesai waktunya sholat, waktunya sudah mau masuk ke sholat yang berikutnya, masih juga misalnya memperhatikan pekerjaannya, nggak peduli. Jadi hatta yadhhaba waqtuha, sampai kemudian sholatnya itu sudah mepet pada sholat yang berikutnya. Lain halnya kalau kita sibuk ya. Kalau memang benar-benar sibuk, kayak misalnya dokter lagi tindakan operasi, itu boleh. Karena kalau ditinggalin pasiennya bisa lewat itu. Itu kalau dokter ya, itu boleh kalau dalam kondisi seperti itu. Nantinya kemudian sholatnya dijamak, ya. Tapi kalau tidak dalam kondisi yang sangat darurat, maka tidak diperbolehkan. Menunda-nunda tanpa alasan maksudnya. Nunda-nunda tanpa alasan, kemudian sampai waktunya habis, lalu baru kemudian kita sholat, itu termasuk bagian dari yang dimaksud dengan atau yang dimaksud oleh surah ini. Kemudian selanjutnya, wa idza kanu ma'al mu'minina shallu riya'an. Kalau mereka sedang bersama dengan orang-orang beriman, salatnya kepengen dilihat doang. Riya. Ya, shallu riya'an. Wa idza lam yakunu ma'ahum lam yusallu. Tapi kalau tidak sedang bersama dengan orang-orang beriman, boleh jadi salatnya ditinggal. Nah, itu di antara riwayat yang menjelaskan tentang sababu nuzuli hadhil surah, sebab turunnya surah ini. Selanjutnya masih ada juga akhraja Ibnu Mardawaihi anhu qala kana al-muslimuna yasta'iruna minal munafiqina al-qidra wal fa'sa wa shibhahu fayamna'unahum. Jadi dulu ketika di Makkah Al-Mukarramah, orang-orang munafik itu mereka punya duit. Karena memang biasanya orang-orang munafik banyak duitnya, Pak. Kenapa kita katakan orang-orang munafik banyak duitnya? Pintar ngambil hati, pintar nyari muka kalau bahasa kita ya. Pintar nyari muka. Jadi menjilat ke sana, menjilat ke sini. Dah banyak duitnya itu. Tapi jangan juga bilang, oh berarti yang banyak-banyak duitnya itu bisa munafik. Ya enggak seperti itu. Maksudnya orang munafik biasanya banyak duitnya, tapi bukan yang banyak duitnya sudah pasti munafik. Enggak banyak. Saya yakin di sini banyak yang punya duit banyak, tapi bukan orang-orang munafik, melainkan orang-orang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi orang-orang munafik pada zaman itu mereka punya banyak duit, mereka punya banyak harta kekayaan. Nah kemudian pada saat itu orang-orang muslim ini mereka kan rata-rata du'afa pada saat itu ya, di awal-awal keislaman. Nah mereka ini seringkali mungkin karena masih menganggap mereka ini saudara, masih seperti itu bagaimanapun juga, sehingga mereka mencoba untuk meminjam ini, meminjam itu, alat-alat ya, alat yang bisa mereka gunakan, yang bisa mereka pakai, tapi ternyata tidak dikasih oleh orang-orang itu. Maka turunlah surah ini.
Ya, jadi mereka tidak dikasih ketika mereka ingin minjem, ketika mereka minta, apapun yang mereka butuhkan. Itu sababun nuzuli hadhihi surah. Selanjutnya yang berikutnya kita akan masuk pada makna kandungan dari surah ini. Allah Subhanahu wa taala memulai surah dengan atau membuka surahnya dengan mengatakan Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ini dimulai dengan ara'aita. A di situ, A hamzah ya. Itu artinya apakah? Selanjutnya ra'aita itu artinya kamu melihat, tapi dalam bentuk fi'il madhi atau dalam bentuk kata kerja lampau. Jadi artinya sudahkah Anda melihat? Itu ara'aita. Sudahkah Anda melihat? Nah, pertama yang harus kita pahami bahwa al-istifham, kalimat tanya di sini itu bukan untuk dijawab. Tapi al-istifham huna, al-istifham atau kalimat tanya di sini itu lita'ajjub, menunjukkan heran. Menunjukkan apa yang namanya? Iya, heran. Jadi kira-kira artinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, artinya kok bisa ya orang-orang yang mendustakan agama itu? Kira-kira begitu kalau bahasa bebas kita ya. Kok ada orang kayak gitu? Jadi sholat hanya kalau ada maunya misalnya gitu ya. Atau kalau enggak sholat juga enggak ada rasa takut sama sekali misalnya. Atau misalnya dia punya sesuatu tapi orang mau pinjam doang, cuma mau pinjam doang, enggak diminta, dipinjam doang. Meskipun itu adalah hal yang sederhana, tapi ternyata enggak mau juga. Bahkan nanti insya Allah kita akan lihat ada yang mengatakan bahwa al-ma'un itu salah satu di antara maknanya itu sebetulnya barang yang bahasa kita barang yang remeh-temeh. Kira-kira gitu ya. Barang yang kira-kira enggak ada nilainya sedikit sekali. Tapi bahkan yang nilai atau tidak bernilai sekalipun, itu mereka enggan untuk ngasih pinjam. Itu barang yang kira-kira nggak terlalu berguna apa kira-kira kalau gitu. Gelas ini nggak begitu berguna kan ya. Artinya ini kan bukan barang mahal ya, bukan barang mewah. Ada orang mau pinjam gelas sekalipun itu nggak mau dia. Itu al-ma'un. Bagaimana lagi kira-kira dengan yang lebih bernilai dan lebih berharga dibandingkan daripada itu. Nah, jadi ini adalah lista'ajjub. Kalimat tanya yang menunjukkan heran. Kok bisa ada orang-orang kayak gitu? Tapi memang ternyata ada orang kayak gitu. Nah, itu ya. Ini istifham atau kalimat tanya. Selanjutnya, ara'aita itu artinya ada yang mengatakan bukan apakah Anda sudah melihat, tapi artinya apakah sudah Anda tahu? Sudahkah Anda tahu? Atau tahukah Anda? Siapa orang-orang yang yukadzibu biddin, yang mendustakan ad-din? Saya sudah pernah menjelaskan tentang kata yukadzibu di situ, yukadzibu itu kalau nggak salah. Sudah belum ya? Yukadzibu atau kadzdzaba yukadzibu. Kadzdzaba yukadzibu itu bukan berarti tidak paham. Tapi kadzdzaba yukadzibu itu tahu sebetulnya nuraninya menerima, akan tetapi dia menolak. Jadi hatinya mengatakan iya, tapi kemudian sikapnya mengatakan tidak. Itu namanya yukadzibu. Tahu bahwa untuk menjadi selamat, untuk selamat itu harus sholat. Tapi kemudian dia nggak sholat. Itu namanya yukadzibu. Nah, jadi sekali lagi yang namanya yukadzibu itu artinya nuraninya menerima, akan tetapi sikapnya menolak. Nah, maka kalau kita lihat di sini yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin itu artinya mereka menolak yang namanya ad-din. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu ad-din? Yang berikutnya ya, ad-din itu adalah al-jaza'u atau al-hisab fil akhirah. Ad-din itu adalah balasan atau hisab di hari akhirat kelak. Itu yang namanya ad-din. Jadi artinya orang-orang ini meskipun dia tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian nanti, karena rata-rata orang tahu seperti itu kan. Nggak ada, meskipun jangankan kita orang-orang muslim, bahkan orang-orang non-muslim sekalipun, itu mereka masih tetap meyakini adanya kehidupan setelah kematian nanti. Dan mereka masih meyakini bahwa di akhirat nanti, itu tempat kembalinya, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Itu mereka semua tahu, paham tentang hal itu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa rata-rata semua manusia paham akan hal itu. Tapi kemudian pemahamannya ini diingkari sendiri, didustakan sendiri. Itu yang namanya yukadzibu.
Jadi yukadzibu biddin itu dia tahu bahwa dengan sholat dia akan dapat pahala yang akan menyelamatkan dia di akhirat, tapi dia nggak sholat. Dia tahu bahwa kalau sholatnya itu hanya sekedar karena modus, itu akan menjadikan dia celaka di akhirat. Dia tahu tentang itu, tapi tetap aja sholatnya modus. Dia tahu bahwa menunda-nunda sholat itu sampai waktunya sudah habis atau sudah selesai, bahwa itu termasuk bagian daripada yang akan disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang celaka, tapi tetap aja sholatnya ditunda-tunda. Dia tahu bahwa kalau kita punya barang yang sederhana atau yang besar sekalipun, dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dan orang membutuhkan itu pahalanya luar biasa besarnya. Dan kalau kita tidak memberi atau meminjamkan apa yang dibutuhkan oleh saudara kita, itu termasuk bagian dari yang dicela oleh Allah di dalam ayat atau di dalam surah ini. Mereka tahu tentang itu, tapi tetap aja nggak mau minjamin, tetap aja nggak mau ngasih manfaat. Termasuk diantaranya sebetulnya kalau kita ambil pendapat daripada mayoritas para ulama tadi, yang merupakan kesimpulan dari sekian banyak pendapat yang ada, yang dimaksud dengan al-ma'un itu kalau kita kembali tadi ya, bahwa semua apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka termasuk diantaranya, kalau kita pelit untuk ngasih ilmu, ilmu bisa dimanfaatkan nggak sama orang lain? Bisa dimanfaatkan sama orang lain. Orang nanya, tapi kemudian ketika orang itu nanya, jawaban kita apa? Wanipiro, saya belajar susah-susah. Saya untuk mendapatkan ilmu ini saya harus bayar mahal loh. Atau kalau enggak saya mengambil atau mendapatkan ilmu ini jauh di luar negeri sana. Masa iya saya ngasih ke Anda gratis? Termasuk bagian daripada kalau kita secara menarik makna ini kepada makna yang lebih umum ya. Karena sekali lagi para ulama menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan al-ma'un itu adalah kullu ma yantafi'u bihi al-akharun. Semua apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Lalu kemudian kita pelit untuk ngasih itu. Nah itu jangan ya. Jadi kasih. Orang nanya tentang apa, kasih tahu. Meskipun sebetulnya itu termasuk bagian daripada rahasia sebetulnya ya. Ini rahasia bisnis. Rahasia bisnis misalnya. Kalau enggak rahasia masakan. Ada yang buka restoran misalnya, restorannya kok enak sekali masakannya gitu. Tapi kemudian ada saudaranya yang datang, gimana sih resepnya, saya kepengen buka restoran juga, takut malah. Kalau saya kasih tahu rahasianya, sebentar ada saingan lagi. Ya kan seperti itu banyak prinsip kita. Termasuk bagian daripada yamna'un al-ma'un. Kenapa sekali lagi? Karena al-ma'un adalah kullu ma yantafi'u bihi al-akharun. Semua apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah kita tahu bahwa kalau kita ngasih ilmu kepada orang lain, ngasih manfaat kepada orang lain, itu balasannya luar biasa. Bahkan dalam salah satu sabdanya, Rasulullah SAW juga menegaskan, beliau mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalau Anda ingin menjadi manusia yang terbaik, kata Rasulullah, apa yang harus Anda lakukan? Anfa'uhum linnas. Jadilah sebagai orang yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Banyak memberi manfaat bagi orang lain itu seperti apa? Yang nggak harus besar-besar, kecil-kecil juga bisa. Ini kayak tadi nih, bawain air doang buat ustadznya ya. Siapa yang bawain tadi? Iya, insya Allah ini manfaat. Tadi lagi mulai ceramahnya itu sebetulnya agak sedikit ini suaranya. Dikasih air hangat, masya Allah, alhamdulillah jadi lancar lagi ngomongnya, keras lagi suaranya. Nah, itu insya Allah termasuk bagian daripada manfaat. Jadi sebetulnya banyak yang kita pandang remeh, banyak yang kita pandang sederhana, tapi sebetulnya itu ada manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Contoh yang lain misalnya, kalau kita senyum kepada saudara kita, manfaat nggak kira-kira buat dia? Manfaat Pak. Nah coba Anda perhatikan, kalau Anda sedang sedih misalnya, banyak masalah, tiba-tiba Anda ketemu dengan saudara Anda, senyum juga kagak. Nggak ada senyum sama sekali, makin stres Anda Pak. Tapi kalau kita punya masalah, kemudian kita ketemu dengan saudara kita, begitu ketemu dengan saudara kita, senyumnya Masya Allah, manis sekali. Tapi bukan lawan jenis ya, hati-hati. Senyumnya manis sekali, kan senang Pak, adem perasaan dalam dada kita. Nah seperti itu, termasuk diantaranya ketika saudara Anda lagi punya masalah, kemudian dia datang curhat. Pada saat dia datang curhat, lagi menceritakan tentang masalahnya, jangan lagi kemudian ditimpali dengan masalah Anda sendiri. Kita kan kadang-kadang sudah seperti itu. Ya Allah, kemarin saya baru kehilangan motor. Motor apa? Motor Beat. Ya, baru motor Beat. Saya 1 bulan yang lalu kehilangan motor fiction misalnya. Jangan kayak gitu, itu artinya Anda tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Coba untuk dengarkan, coba. Dengerin aja. Jadilah pendengar yang setia. Pasang kuping doang. Meskipun Anda pasang kuping, pikiran Anda kemana-mana, yang penting gak kelihatan sama dia.
Itu setidaknya sudah memberi manfaat bagi dia kan. Nah kira-kira seperti itu. Makanya jangan heran ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya yang lain, beliau mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun laka. Senyum doang di wajah saudara Anda itu sudah termasuk bagian daripada sedekah untuk Anda. Kenapa? Anda ngasih manfaat untuk orang lain. Nah kira-kira seperti itu. Meskipun Anda sendiri sebetulnya lagi dalam keadaan galau ya. Iya, kita sendiri dalam keadaan galau. Tapi meskipun kita sendiri dalam keadaan galau, dalam keadaan stres, setidaknya jangan bagi stres kita itu kepada orang lain. Itu kalau kita ya. Tapi kalau orang lain kepengen bagi stresnya kepada kita, diterima dengan baik, nggak masalah. Senyumin Mbak, kasih dia senyuman, hibur dia. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita kembali. Orang-orang yang yukadzibu biddin itu, mereka yang tahu bahwa di sini ada manfaat, di sini ada pahala yang besar, senyum kepada saudara kita itu adalah manfaatnya luar biasa, termasuk bagian daripada sedekah. Kemudian kita tidak melakukan itu namanya yukadzibu. Ya, meskipun jamaah yang dimuliakan Allah, jangan juga kemudian kita mengatakan bahwa berarti bahaya sekali, misalnya tidak juga, karena banyak juga orang yang punya sifat misalnya susah sekali untuk senyum. Memang dia nggak punya tabiat seperti itu. Bukan mahal senyumannya ya. Tapi memang pembawaannya sudah kayak gitu. Ya kalau kita sih yang kayak gitu ya, muhasabah. Kalau kita yang kayak gitu, coba belajar untuk senyumlah dari sekarang. Ya, jangan pelit ngasih senyum itu. Nah, kita kembali. Jadi itu yang namanya yukadzibu biddin. Tahu sekali lagi bahwa di sini ada kecelakaan, masih tetap dijalani. Tahu bahwa di sini adalah ada keselamatan, tapi masih tetap ditinggalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini, mohon maaf, kalau kata Imam Ibnul Qayyim, ini adalah orang yang lebih bodoh daripada binatang. Ini mohon maaf ya, kata Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana logikanya atau analoginya kata beliau? Gini kata beliau. Binatang itu Pak, Ibu, itu kalau dia lihat di depan ada bahaya, nggak bakalan ke sana meskipun dicambuk, meskipun dibunuh di tempat ini. Nggak bakalan mau ke sana dia. Itu binatang Pak. Jadi kalau sudah tahu di depan ada bahaya, nggak bakalan mau ke sana dia. Meskipun kita pukulin di sini, meskipun bahkan kita gorok dia di sini ya, kita sembelih dia di sini, itu nggak bakalan ke sana. Itu binatang Pak. Nah ini ada manusia yang sudah tahu bahwa ini adalah dosa yang akan mengakibatkan kecelakaan bagi dia di akhirat kelak, masih juga tetap dijalani. Nah ini namanya yukadzibu. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, mereka ini jauh lebih bodoh dibandingkan daripada binatang. Mudah-mudahan tidak termasuk, atau kita yang hadir di sini tidak termasuk bagian dari apa yang dimaksud di dalam surah ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Selanjutnya dijawab oleh Allah dalam ayat yang berikutnya, fadzalika, itu adalah alladzi, orang-orang yang yad'ul yatim. Ini ada kata da'a yad'u. Da'a yad'u itu secara bahasa artinya adalah yadfa'u daf'an bi'unfin wa jafwatin. Yad'u itu artinya menolak dengan keras. Itu satu. Yad'u itu juga artinya menampik dengan kasar. Menolak dengan keras, menampik dengan kasar. Sebetulnya ada juga di dalam ayat yang lain, surah At-Tur ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yud'una ila nari jahannama da'a. Pada hari di mana mereka itu yud'una. Yud'una itu artinya mereka didorong. Didorong ila nari jahannam, masuk ke dalam neraka jahannam da'a, dengan sekeras-kerasnya. Jadi apa artinya da'a yad'u? Da'a yad'u itu artinya mendorong dengan keras, artinya menampik dengan kasar. Nah, maka kalau ada pengemis yang datang, kemudian bukannya dikasih, justru diomel-omelin, ini orang ini lagi. Kemarin kan sudah dikasih, kok masih datang-datang lagi? Kira-kira seperti itu ya. Itu namanya menolak dengan keras, itu namanya menampik dengan kasar. Itu yang dimaksud dengan yad'u. Nah, kalau khusus untuk anak-anak yatim, maka tidak boleh kita perlakukan seperti itu. Bagaimana dengan orang yang minta mulu? Ya seharusnya juga nggak boleh. Seharusnya juga nggak boleh ya. Tapi di dalam ayat ini yang menjadi fokus dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-yatim, orang-orang yatim. Kenapa harus demikian? Karena posisi mereka yang berbeda dibandingkan daripada manusia yang lain pada umumnya atau anak-anak yang lain pada umumnya. Mereka itu kan nggak punya orang tua ya. Sementara kan di dalam Islam memperhatikan orang-orang yatim itu pahalanya luar biasa. Misalnya kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah.
saya dan orang-orang yang selalu memperhatikan anak yatim itu akan seperti dua jari ini di surga kelak. Artinya akan mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena istimewanya yang namanya anak-anak yatim itu. Tapi kan ngeselin ya, Pak. Tapi kan nyebelin ya. Kan kira-kira seperti itu. Ya memang seperti itu tantangannya. Kalau anak yatimnya misalnya cakep-cakep, anak yatimnya misalnya sopan-sopan, ya nggak ada tantangannya namanya. Nah, kalau anak yatimnya misalnya kayak apa namanya? Ya intinya semakin besar tantangan yang kita hadapi dalam memperlakukan mereka, insya Allah semakin besar juga pahala yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-jaza'u min jinsil amal. Setiap balasan, setiap pahala, ganjaran yang akan kita peroleh dari apa yang kita lakukan, itu akan selalu berbanding lurus dengan beratnya amalan yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Tapi juga bukan berarti bahwasanya, berarti kalau ada anak yatim yang agak kurang sopan, yang agak ngeselin, berarti dibiarin aja. Bukan seperti itu. Tetap dia dididik. Akan tetapi kalau ada tantangan seperti itu, maka jadikan itu sebagai peluang untuk mendapatkan pahala yang lebih besar ketimbang daripada kita tidak memiliki tantangan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi arti kata da'a yad'u itu artinya tadi menolak dengan keras, menampik dengan kasar, atau mendorong dengan keras. Itu makna daripada yad'u. Dan yang dimaksud dengan atau objek daripada yang ditolak di sini adalah al-yatim. Itulah yang dimaksud dengan alladzi yukadzibu biddin. Ini kriteria pertama. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Selanjutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, selain mereka sendiri tidak memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim, justru menolak dengan keras, sifat yang lain adalah la yahuddu. Jadi jangankan ngasih, untuk menganjurkan kepada orang lain saja enggak. Yahuddu itu artinya memotivasi. Yahuddu itu artinya mengajak orang lain. Jadi yahuddu ala ta'amil miskin itu artinya kita mengajak orang lain untuk mempedulikan orang-orang miskin. Jadi kalau kita sendiri nggak punya apa-apa, setidaknya apa yang kita lakukan? Setidaknya ngajakin orang lain untuk mempedulikan anak-anak miskin. Setidaknya ngajak orang lain untuk mempedulikan anak-anak yatim. Banyak juga yang seperti itu. Jadi apa kita? Jadi kayak fasilitatornya ya. Ada orang kaya, kemudian kita perantaranya. Kita mintai misalnya orang kaya itu berapa duit yang dia punya. Karena mungkin boleh jadi orang-orang kaya itu mereka nggak paham siapa saja sih yang berhak untuk mendapatkan sedekah saya. Ya kita fasilitasi itu. Ambil dari mereka, kemudian kita serahkan kepada anak-anak yatim, anak-anak miskin yang membutuhkan. Itu namanya yahuddu. Jadi kita memotivasi orang-orang kaya untuk senantiasa membantu orang-orang miskin. Tapi yang dimaksud oleh Allah di dalam surah ini dengan alladzi yukadzibu biddin, bahkan berinisiatif untuk mengajak orang mempedulikan nasib anak-anak miskin dan anak-anak yatim sekalipun, cuman sekedar mengajak orang itu nggak mau. Itu namanya alladzi yukadzibu biddin. Jadi memang benar-benar pasalnya berat. Pasalnya berat yang dimaksud dengan yukadzibu biddin tadi itu ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di sini dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan la yahuddu nafsahu wala ahlahu wala ghairahu ala dzalika bukhlan bil mali au takdziban bil jazai wa huwa mithlu qoulihi fi suratil haqqati wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kata beliau di sini, la yahuddu nafsahu. Dia tidak memotivasi dirinya sendiri. Yang pertama, dirinya sendiri tidak dimotivasi oleh mereka. Kemudian wala ahlahu, keluarganya juga tidak dimotivasi oleh dia. Wala ghairahu, orang lain juga tidak dimotivasi oleh dia. Karena apa? Bukhlan bil mal, karena dia bukhl, bakhil, pelit, koret, medit, apalagi mereka hese. Itu karena terlalu kikir dengan harta yang dia punya. Jadi benar-benar takut. Itulah yahuddu ala ta'amil miskin. Wa huwa mithlu qoulihi fi suratil Haqqah, dan ini serupa atau sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ayat 34, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahuddu ala ta'amil miskin." Itu yang dimaksud dengan la yahuddu ala ta'amil miskin. Mudah-mudahan kita senantiasa paham terhadap makna ayat ini. Selanjutnya, ayat yang berikutnya, Allah katakan fawailun lil musallin. Maka celaka bagi orang-orang yang salat. Celakalah bagi orang-orang yang salat.
Nah, ini kurang nyambung sebetulnya. Jadi tadi Allah lagi menceritakan tentang orang-orang yang yukadzibu biddin. Siapakah mereka? Satu, alladzi yad'ul yatim, menampik orang-orang atau anak-anak yatim. Kemudian yang kedua, la yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan atau memotivasi atau mengajak orang lain untuk peduli dengan anak miskin. Lalu tiba-tiba Allah sambung ayatnya dengan mengatakan fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Nah, tentu pasti ada hubungannya antara ayat sebelumnya dengan ayat ini, termasuk keseluruhan daripada surah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dengan mengatakan yukadzibu biddin, mendustakan agama, maka salah satu di antara ciri orang yang mendustakan agama atau mendustakan balasan, mendustakan pahala, mendustakan akhirat, itu adalah orang-orang yang salat tapi dengan salatnya itu dia celaka. Ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan fawailul lil musallin. Nanti setelah itu Allah menjelaskan tentang siapa orang-orang yang wailul itu, yang mendapatkan kecelakaan dari salatnya. Ya, Allah katakan alladzina hum an salatihim sahun. Jadi sebetulnya kata para mufassirin, seharusnya ayat ini kebalik. Kebalik itu maksudnya bagaimana? Kriteria orang-orang yang disebut sebagai mendustakan agama berikutnya adalah alladzina hum an salatihim sahun. Kira-kira begitu, harusnya ditarik ke depan itu, kalimat itu. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ini maksudnya. Jadi kalau kriteria yang pertama adalah yad'ul yatim, yaitu menampik dan menolak dengan kasar apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim. Yang kedua, tidak mengajak orang lain untuk peduli dengan orang-orang miskin. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Bisa dipahami kira-kira di sini? Jadi harusnya ditarik ke atas itu ya. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Cuman orang yang lalai terhadap salatnya ini mereka mendapatkan ancaman lain. Ancaman lainnya apa? Ancaman lain adalah wail, kecelakaan. Kira-kira bisa dipahami? Selanjutnya, kenapa justru wail yang dikedepankan oleh Allah sebelum kriteria orang-orang yang mendustakan agama? Allah ingin mengatakan karena fokusnya di sini adalah orang-orang munafik. Fokusnya di sini adalah orang-orang munafik. Kalau yang sebelumnya itu masih boleh jadi yang memiliki sifat itu di luar orang-orang munafik masih punya. Tapi kalau di sini ini sifat yang memang benar-benar terkait dengan orang-orang munafik. Sementara orang munafik itu di hari kiamat kelak tempat tinggal mereka sudah yang paling bawah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, fiddarkil asfali minan nar. Mereka ada di ad-darkil asfal. Apa itu artinya ad-dark? Dark itu artinya apa kalau bahasa Jawanya? Pernah dulu, kalau dulu kita kan kalau masak nasi pakai itu, Pak. Pakai panci ya. Terus pasti di bawahnya itu ada yang hitam-hitam, Pak. Atau kalau masih warna coklat. Apa sebutnya kita, Pak? Intip, apalagi? Ibu-ibu biasanya suka tahu. Intip. Ini banyak juga istilahnya ya. Nah, itu namanya ad-dark. Itu namanya ad-dark, yang paling bawah. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata al-asfal. Tahu asfalu? Itu asfal yang diinjak-injak tuh. Jalan aspal. Yang nggak tahu asfal itu dari kata itu atau bukan. Tapi yang jelas al-asfal itu dari kata sufla, asfal. Asfal itu artinya paling rendah. Asfal itu artinya paling bawah. Itu asfal. Dari kata sufla sekali lagi. Sufla itu artinya bawah. Asfal itu paling bawah. Makanya asfal itu nggak ada yang di atas ya, Bu. Ya, aspal itu selalu di bawah ya. Pasti yang diinjak-injak itu aspal. Nah, kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah, fiddarkil asfal itu kayak gitu. Jadi mereka ini yang diinjak-injak, kalau ada tumpukan mereka paling bawah, dan kalau ada yang harus jadi intip di dalam api neraka nanti, mereka yang jadi intip, Bu. Nah, itu namanya fiddarkil asfali minan nar. Bahaya sekali orang-orang munafik itu. Itu satu. Lalu yang kedua, para ulama mengatakan meskipun sebetulnya siapapun di dunia ini, manusia manapun, dosa apapun yang mereka lakukan, selama mereka bertaubat, maka dosanya pasti akan diampuni oleh Allah. Tapi para ulama mengatakan ternyata kalau seseorang sudah jatuh ke dalam golongan orang-orang munafik, maka biasanya mereka tidak akan punya peluang untuk taubat.
Biasanya begitu. Nggak ada. Sepanjang sejarah kita belum temukan ada orang-orang yang sudah masuk dalam kategori orang munafik, lantas kemudian dia taubat. Biasanya seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa kalau dia taubat tidak diterima, taubat ya tetap diterima ya. Cuman biasanya kalau dia sudah munafik, dia sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala liyahdiyahum tariqa." Orang-orang munafik itu enggak akan ditunjukkan lagi jalan menuju jalan yang benar oleh Allah, illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju neraka jahannam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita kembali, kenapa dimulai oleh Allah dengan fawailun lil musallin? Karena ini terkait dengan orang-orang munafik. Makanya ancamannya dulu yang dikedepankan oleh Allah, yaitu ancaman lain selain dari mereka ini disebut sebagai para pendusta agama tadi itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yaitu wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Sekarang mari kita perhatikan apa makna daripada kata sahun itu. Ada beberapa makna. Pertama, sahun, ghafiluna ghairu mubalina biha. Orang-orang yang asal-asalan salatnya. La yubali itu enggak peduli. Kira-kira misalnya gini, mau khusyuk enggak khusyuk, yang penting berdiri. Kira-kira gitu, itu la yubali namanya. Dapat pahala enggak dapat pahala, bodoh amat, yang penting udah sholat. Itu la yubali namanya. Mau ada dosa, mau tidak ada dosa di dalam sholat kita, yang penting sudah sholat. Kira-kira seperti itu, namanya la yubali. Itu makna pertama dari kata sahun. Selanjutnya, wa wada'a al-musallina mawdi'a dhamira hum litawassuli bidzalika ila bayani anna lahum qabaihun ukhra wa ghairu dzalik. Jadi masih ada lagi sifat-sifat yang jelek yang lain yang dimiliki oleh orang-orang yang dikatakan sebagai sahuna fi salatihim, orang-orang yang lalai dalam salatnya itu. Selanjutnya, an Mus'ab bin Sa'din qala qultu li abi. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada ayahku, ara'aita qaulallahi ta'ala alladzina hum an salatihim sahun ayyuna la yashu. Jadi kata Mus'ab bin Sa'ad di sini kepada ayahnya, wahai ayahku, itu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ayyuna yashu. Siapakah kira-kira di antara kita yang dimaksud oleh yashu atau sahun itu, yang lalai itu? Kemudian beliau mengatakan, ayyuna la yuhadditsu nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak yuhadditsu nafsahu? Yuhadditsu nafsahu itu maksudnya begini, Pak. Ketika sholat, kadang-kadang masih keluar pikirannya. Bisa dipahami ya? Ini lagi sholat, ingat masakan kalau ibu-ibu. Lagi sholat, mikirin utang kalau bapak-bapak. Kalau enggak, mikirin cicilan. Kalau enggak, mikirin setoran. Ini besok tanggal muda nih, setoran lagi. Dapat enggak ya segitu ya? Itu lagi sholat tiba-tiba kepikiran begitu. Itu namanya yuhadditsu nafsahu. Dia sedang sholat tapi mikirin yang lain. Nah ini kata Mus'ab bin Sa'ad, dia mengatakan kepada ayahnya, kan setiap kita kayak gitu. Apakah kira-kira kalau orang yang kayak gitu kemudian sudah disebut sebagai alladzina hum an salatihim sahun? Itu pertanyaan daripada Mus'ab bin Sa'ad ini kepada ayahnya. Qala, ayahnya menjawab, innahu laisa dzalika, innahu idha'atul waqti. Sesungguhnya yang dimaksud dengan alladzina hum an salatihim sahun itu bukan kayak gitu. Kalau kayak gitu, ya semua orang sudah lalai itu dalam sholatnya. Kenapa? Karena setiap orang pasti pernah mikir kayak gitu dalam sholatnya. Iya kan Pak ya? Jujur aja Pak. Iya. Itu sudah kayak gitu tuh. Pasti. Cuman kan orang yang khusyuk itu setiap kali dia sadar bahwa kita sudah keluar dari jalur, ia disetir lagi, diluruskan lagi, kembali lagi. Oh saya sedang sholat ini. Bukan itu yang harus saya pikirkan. Itu namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan berarti konsentrasi 100%. Gak akan bisa. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi setiap kali kita keluar jalur, kita kembali lagi. Sama dengan orang yang nyetir motor atau mobil, Pak. Bagaimana kita terus mempertahankan pada jalur yang sebenarnya. Itu kira-kira yang namanya khusyuk ya. Meskipun kadang-kadang kita harus minggir ke kiri, ke kanan misalnya kalau lagi nyalip ya. Nah, tapi tetap nanti kita akan pertahankan pada jalur yang sama. Itu namanya khusyuk dalam sholat. Jadi sahun itu bukan berarti nggak pernah keluar pikiran kita kemana-mana. Nah, jadi kata beliau, innahu idha'atul waqti. Selanjutnya, kata ayahnya bahwa yang dimaksud dengan sahun itu pertama adalah idha'atul waqti. Orang yang menunda-nunda waktu sholatnya. Jadi yang paling banyak mengatakan sahun dalam sholat itu adalah orang yang menunda-nunda waktunya. Selanjutnya, an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas qala, beliau mengatakan,
Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an qaulihi alladzina hum an salatihim sahun. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayat yang mengatakan alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Qala, Rasulullah bersabda, beliau mengatakan, humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Mereka adalah orang-orang yang menunda-nunda salatnya sampai waktunya sudah berakhir. Itu yang dimaksud dengan alladzina hum an salatihim sahun. Jadi yang paling banyak pendapat mengatakan tentang orang-orang yang lalai terhadap salatnya itu adalah lalai terhadap waktunya. Tapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa makna yang lain juga ada. Misalnya kita lihat, sabata fis sahihaini, ada dalam hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW qala, bersabda, tilka salatul munafik. Orang yang dimaksud dengan an salatihim sahun itu adalah orang-orang yang munafik. Tilka salatul munafiki, tilka salatul munafik. 3 kali Rasulullah mengulangi ini. Itu adalah salatnya orang munafik, itu adalah salatnya orang munafik, itu adalah salatnya orang munafik. Kemudian beliau melanjutkan, yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitani qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Jadi dia duduk aja nunggu sampai waktu sholatnya sudah mau berakhir. Yang dimaksud adalah sholat asar, kata beliau. Jadi sudah menjelang maghrib, sampai kemudian matahari itu sudah berada di baina qarnai syaitan, di antara 2 punuk atau tanduk syaitan. Itu artinya apa? Menjelang terbenam matahari. Baru kemudian dia sholat. Tapi kata Rasulullah SAW, itu adalah waktu di mana sholat itu sudah terlarang. Nah, itu yang dimaksud dengan orang-orang munafik. Tapi intinya di sini bahwa menunda-nunda waktu salatnya. Selanjutnya, fahadha akhara salatal asri allati hiya al-wusta kama thabata bihi an-nasu ila akhiri waqtiha. Jadi itu yang dimaksud dengan salat al-wusta, ditunda-tunda waktunya sampai waktunya sudah berakhir. Wa huwa waqtul karahati, thumma qala ilaiha thumma qama ilaiha fanaqara naqral ghurabi lam yatma'inna. Termasuk di antaranya kata Rasulullah, lam yatma'inna. Tidak tumanina dalam salatnya, sudah terburu-buru. Ya, tahu tumanina dalam salatnya? Enggak tumanina lagi dalam salatnya karena sudah terburu-buru. Lam yatma'inna wala khasha'a fiha, tidak khusyuk lagi salatnya. Walihadza qala la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah sebabnya sehingga di dalam ayat yang lain dikatakan la yadhkurullaha illa qalila. Orang ini tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali cuma sedikit doang. Jadi ketika salat mengingat Allah tapi ingatnya sedikit. Nah, bagaimana dengan kita yang sepanjang sholat kita mungkin khusyuk tapi mengingat Allahnya juga cuma sedikit. Mungkin banyak di antara kita begitu ya. Kalau ada di antara kita yang seperti itu artinya kita memiliki salah satu di antara kriteria kemunafikan, tapi bukan orang munafik. Berarti artinya kita sudah memiliki salah satu di antara sekian banyak sifat orang munafik. Sama dengan orang-orang yang rajin sholatnya tapi masih juga bohong. Kan begitu kan? Ada nggak yang masih bohong sudah sholat? Banyak Pak, banyak sekali, apalagi sama istri. Iya, benar Pak. Ini pada senyum bapak-bapaknya kayaknya kena. Enggak ya, enggak dikit. Iya, ya kan banyak sudah salat, rajin salatnya, tapi memang sih kalau kata bapak-bapak ya, ini kata bapak-bapak, memang ibu-ibu itu lebih suka dibohongin daripada kita jujur. Benar ya Pak? Kalau jujur makin banyak masalah, mendingan bohong aja. Enggak boleh. Ya, harusnya nggak boleh. Dalam Islam itu nggak boleh bohong ya. Tapi dalam Islam itu ada yang namanya mohon maaf, saya lupa lagi namanya. Dalam Islam itu ada yang namanya, kok saya lupa ya. Iya, bukan berbohong, tapi menggunakan satu kosakata dengan makna ganda. Menggunakan satu kosakata atau satu kalimat dengan makna ganda. Yang kita maksud adalah makna yang tidak umum, tapi yang dipahami oleh orang adalah makna yang umum. Kira-kira seperti itu. Kayak kata Rasulullah SAW ya, ketika beliau SAW mengatakan kepada seorang laki-laki tua saat beliau ketemu menanyakan informasi tentang pasukan orang-orang musyrik pada malam perang Badar. Itu kan orang itu mengatakan, saya nggak mau ngasih tahu informasi, saya nggak mau ngasih tahu informasi kepada Anda kecuali Anda menyampaikan Anda ini dari mana. Rasulullah mengatakan, sampaikan aja informasi itu, kami akan sampaikan kami ini dari mana. Akhirnya laki-laki tua itu menyampaikan informasi yang dia tahu.
Setelah itu Rasulullah kemudian mengatakan, nahnu minal ma', kami ini berasal dari air. Itu jawaban Rasulullah. Beliau memenuhi janjinya kan? Nggak mungkin berbohong, tapi nggak mungkin juga jujur mengatakan kami dari Madinah. Karena kalau beliau jujur mengatakan kami dari Madinah, itu bahaya. Bahayanya apa? Bisa mengancam kaum muslimin, pasukan kaum muslimin pada saat itu. Nah, ini di dalam Islam diperbolehkan. Itu dalam Islam diperbolehkan. Nah, jadi menggunakan orang tadi itu pasti mengira bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah nahnu minal ma', kami dari air itu, dia pikir yang namanya al-ma' itu nama daerah yang ada di sekitar Arab pada saat itu. Padahal yang diinginkan oleh Rasulullah bukan nama daerah. Yang diinginkan oleh Rasulullah adalah kami semua ini berasal dari air. Manusia itu kan semuanya berasal dari air. Nah, itu yang disebut sebagai apa yang diperbolehkan di dalam Islam. Itu diperbolehkan di dalam Islam sebagai alternatif ya, untuk menghindari kebohongan tadi itu. Rasulullah Pak, ketika ditanya oleh istri-istrinya ya, kata istri-istrinya, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang paling Anda sayangi? Kan gak mungkin jujur Pak. Kalau jujur kan nyakitin tuh. Ya kan gak mungkin jujur. Bagaimana caranya kalau mau jujur? Meskipun kalau ditanya oleh orang lain, Rasulullah pernah menjawab siapa yang paling disayangi di antara istri-istrinya, paling dicintai, ya Aisyah. Tapi kan kalau istrinya yang nanya nggak boleh kayak gitu. Ngambek itu yang lain. Bisa jadi kemudian dimodusin itu yang satu tadi itu. Nah, akhirnya kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, besok saya jawab pertanyaannya. Jadi besok ngumpul lagi besok, nanti saya jawab pertanyaannya. Ketika sudah pisah semuanya, Rasulullah panggilin satu-satu tuh istrinya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Dikasih cincin. Ini saya kasih kamu cincin, tapi jangan bilang-bilang sama yang lain. Kata Rasulullah, jangan bilang-bilang sama yang lain. Udah, habis itu dipanggil lagi satunya. Nih, saya kasih kamu cincin, tapi jangan bilang-bilang sama yang lain. Semua istrinya dipanggilin satu-satu, lalu dikasih cincin dengan pesan yang sama, jangan bilang-bilang sama yang lain. Besoknya dikumpulin semua istrinya. Beliau mengatakan, saya akan jawab pertanyaan Anda kemarin itu. Yang paling saya sayangi adalah yang saya kasih cincin. Nah, kalau bapak-bapak sudah bisa kayak gitu, berarti sudah bisa. Kalau nggak takut. Ya, kita lanjut. Jadi kita selesaikan sebentar lagi. Itu makna sahun. Jadi menunda-nunda, kemudian tidak konsen. Alladzina hum an sholatihim sahun. Selanjutnya yang berikutnya, alladzina hum yuraun. Nah, orang-orang yang riya. Artinya siapa ini yuraun ini? Ini kriteria keempat daripada orang-orang yang disebut yukadzibu biddin. Bisa dipahami kira-kira? Yukadzibu biddin, itu kriteria keempat. Cuman karena dia berada setelah fawailul lil musallin, maka artinya ini juga orang munafik. Bisa dipahami ya? Ini juga artinya orang munafik karena berada setelah ancaman untuk orang-orang munafik, yaitu fawailun lil musallin. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan dengan salatnya, pertama adalah mereka yang menunda-nunda waktu salat, yang kedua mereka yang salatnya riya. Tapi ada juga mengatakan bukan cuma dalam salat doang mereka riya, semua apa yang mereka lakukan kepengen dilihat oleh orang lain. Intinya orang yang suka riya itu adalah orang munafik. Dan orang munafik atau orang yang suka riya itu juga termasuk bagian daripada alladzi yukadzibu biddin, alladzina hum yuraun. Kemudian kriteria yang kelima, wa yamna'unal ma'un, dan mereka orang-orang yang yamna'unal ma'un tadi itu. Kita akan jelaskan kembali seperti setelah kita jelaskan secara singkat tadi bahwa yamna'unal ma'un artinya tidak mau ngasih manfaat untuk orang lain. Itu artinya pelit. Jadi ngasih manfaat saja nggak mau. Ditanya ilmunya nggak ngasih. Dimintai pinjam sedikit parkirannya ya, saya cuma numpang doang, nggak mau dikasih. Padahal kan cuma sebentar doang. Tapi bagi kita yang misalnya mau parkir di tempat orang, kalau misalnya ditolak jangan juga mengatakan, oh berarti yukadzibu biddin. Jangan juga mengatakan begitu. Siapa tahu masih mau dipakai sama dia kan? Boleh jadi dia juga butuh pada saat itu. Tapi yang jelas bahwa kalau kita dalam posisi sebagai orang yang minta manfaat, yang dimintai manfaatnya, jangan pelit untuk ngasih manfaat. Manfaat apapun itu, apapun, sekecil apapun. Karena sekali lagi, yang dimaksud dengan al-ma'un itu adalah kullu ma yantafi'u bihi al-akharun. Semua apa yang bisa dimanfaatkan oleh
orang lain. Jadi banyak-banyak ngasih manfaat bagi orang lain. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara manusia adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Jadi hiduplah untuk memberi manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Jangan hidup untuk selalu mengambil manfaat dari orang lain. Kita kadang-kadang suka ngambil manfaat dari orang lain. Kepengen jadi pengurus masjid, manfaatnya banyak. Misalnya gitu ya. Tapi kalau di sini sih alhamdulillah nggak ada yang memanfaatkan masjid. Tapi di tempat-tempat lain banyak yang begitu, Pak. Jadi pengurus masjid untuk apa? Untuk ngambil manfaat. Banyak yang kayak gitu. Jangan seperti itu. Jadi kasih manfaat tapi jangan mengambil manfaat. Karena dengan seperti itu insya Allah kita akan menjadi manusia yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan seperti biasa kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terkait masalah yang munafik itu, di masalah sholat. Ini beberapa hari yang lalu di tempat saya kerja itu, jadi saya bicara sama adik-adik kan itu pada nggak sholat semuanya. Jadi saya tanya ke dia, kenapa nggak sholat? Jawabannya cuma satu tadi. Saya tanya sama bapak saya nyuruh saya ngepel, tapi saya ngomel-ngomel. Saya dikerjakan tapi saya ngomel-ngomel. Tapi saya dalam hati itu terpaksa. Nah, itu gimana? Ya, jadi dia mengatakan sholat itu begitu, Pak. Jadi daripada saya nggak ikhlas sholat, ngapain gitu? Jadi ya saya awalnya agak sedikit kebingungan untuk menjawab. Baik. Berarti kalau awalnya sedikit kebingungan, akhirnya sudah nggak bingung, Mbak. Jadi gini. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada langit dan bumi. I'tiya tau'an au karha. Ya. I'tiya tau'an au karha. Datanglah kalian wahai langit dan bumi tau'an au karha, dalam keadaan taat atau dalam keadaan terpaksa. Artinya apa? Memaksakan diri dalam Islam itu enggak masalah. Kenapa? Karena sesungguhnya mendingan kita taat dalam keterpaksaan dibandingkan gak taat. Dipaksakan dalam Islam itu atau memaksa dalam Islam itu juga kebutuhan. Itu kebutuhan, pemaksaan diri dalam Islam itu. Makanya Rasulullah ketika memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menangis karena takut kepada Allah, itu Rasulullah mengatakan, kalau kalian gak sanggup untuk menangis, fa tabaka. Apa itu tabaka? Pura-pura aja dulu menangis. Ya kayak gitu. Karena sesungguhnya ketika orang sudah terbiasa, meskipun awalnya dia terpaksa, ketika dia sudah terbiasa, lama-kelamaan dia akan menikmati itu. Saya ambil contoh sederhana lagi, Pak. Ini misalnya, bayangin Pak masih muda semuanya, belum punya istri. Bayangin dulu Pak. Tiba-tiba Anda melamar, soleha banget sih kira-kira cewek itu ya, soleha kira-kira gitu. Kemudian ketika Anda datang melamar, dia kemudian mengatakan, saya mau menerima Anda tapi Anda harus hafal 10 juz. Kira-kira dihafal nggak, Pak? Cari yang lain. Lebih banyak yang lain ini. Tapi kalau memang benar-benar sudah niat, dihafalin tuh, Pak. Kalau yang benar-benar sudah niat ya, dihafalin tuh, Pak, pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, hafalannya itu sia-sia nggak? Nggak sia-sia, Pak. Padahal awalnya dia menghafal terpaksa. Nggak masalah, tetap pasti akan mendatangkan manfaat. Itu dua. Lalu yang ketiga, jangan bayangkan bahwa apa yang kita laksanakan dengan terpaksa dari setiap kebaikan itu akan sia-sia. Nggak ada, Pak. Meskipun terpaksa, nggak akan sia-sia. Kenapa demikian? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik meskipun hanya sekecil bidi dzarrah, dia pasti akan mendapatkan itu. Pasti akan melihat, menemukan balasan daripada kebaikan itu. Dan di dalam ayat ini Allah tidak kaitkan dengan Anda harus terpaksa, Anda harus ikhlas, Anda harus, enggak ada kaitan seperti itu. Artinya apa? Meskipun Anda lakukan itu dengan keterpaksaan, lama-lama akan ada manfaatnya. Makanya kalau ada orang mengatakan saya enggak mau sedekah takut riya, itu bodoh itu. Yang ada sedekah aja, riya enggak apa-apa, lama-kelamaan insya Allah Anda ikhlas. Kira-kira seperti itu. Jadi mendingan kita memaksakan diri untuk melakukan sebuah kebaikan
dibandingkan kita tidak melakukan kebaikan karena takut terpaksa. Coba sekarang bayangkan lagi Pak, tinggal dibalikin lagi Pak. Coba sekarang bayangkan, kalau Anda nanti punya anak buah, kemudian anak buah Anda suruh untuk bekerja. Lebih suka mana kira-kira, anak buah Anda tidak bekerja karena takut terpaksa, atau dia tetap bekerja meskipun terpaksa? Coba kira-kira tanya. Kira-kira Anda lebih suka yang mana? Pasti dia jawab, saya lebih suka dia terpaksa tapi tetap kerja. Nggak mungkin dong dia jawab, saya lebih suka dia nggak kerja kalau daripada terpaksa. Nggak mungkin dia kayak gitu. Karena ini kan dalam konteks apa? Dalam konteks tanggung jawab kan? Ya mau terpaksa mau nggak terpaksa itu urusan Anda. Yang penting tugas Anda harus selesai. Kan kira-kira seperti itu. Anda ini kan digaji karena kerja, bukan karena ikhlas. Kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kita jawabkan kepada orang-orang kayak gitu. Itu main-main logika namanya. Main logika gitu ya, lawan juga pakai logika. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya? Gimana? Oh, itu ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "I'tiya tau'an au karha." Datanglah wahai kalian berdua, yaitu langit dan bumi, tau'an au karha, dalam keadaan taat atau dalam keadaan terpaksa. Saya coba sambil carikan ya. Itu ada dalam surah apa? Tau'an, i'tiya tau'an au karha. Itu ada dalam surah, mohon maaf, ya, ada dalam surah Fussilat ayat 11. Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Ya, dalam surah Fussilat surat ke-41 ayat 11. Silakan dibaca. Ya. Jadi Allah itu ya meminta mereka untuk datang dalam keadaan mau taat, mau dalam keadaan terpaksa, yang penting datang. Tapi kemudian dijawab oleh langit dan bumi. Apa kata mereka? Ataina ta'i'in. Kami datang dalam keadaan taat, bukan dalam keadaan terpaksa. Ya, yang jelas bahwasanya di awal Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, ya terserah. Yang penting datang, mau taat, mau terpaksa, yang penting datang. Kira-kira seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.